Pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan. Kailawalang terletak di Puntaru yang sekarang sudah ditutupi atau digenangi oleh air laut. Rajanya bernama Mai Walang. Keinginan raja untuk beristri lagi sebab ia mendengar ada seorang putri yang cantik, yaitu putri raja dari kerajaan Sambawa. Lalu sang raja mengutus beberapa tokoh adat kerajaan untuk ke Sembawa seraya meminang putri raja. Raja Sembawa menerima pinangan dari Raja Mai Walang dan langsung menyerahkan putrinya yang bernama Bumanema kepada para delegasi dari kerajaan Mai Walang. Setelah memenuhi beberapa persyaratan adat yang sudah disepakati kedua belah pihak, sesuai tradisi adat yang berlaku pada waktu itu, apabila seorang putri raja keluar kawin maka harus didampingi oleh seorang perempuan sebagai dayang-dayang atau budak. Karena itu raja menyerahkan seorang perempuan bernama Kalang Buri untuk menjadi dayang-dayang dari Bumanema. Kemudian para delegasi dari kerajaan Mai Walang membawa putri raja Bumanema bersama Kalang Buri ke kerajaan Kayawalang. Sementara dalam perjalanan mengarungi lautan, terjadi pertengkaran mulut antara Bumanema dan Kalang Buri karena Kalang Buri mengakui dirinya sebagai putri raja. Pada saat merapat ke pelabuhan, Kalang Buri menolak Bumanema jatuh ke laut. Kemudian, Kalang Buri memakai pakaian putri kerajaan dan menempatkan dirinya sebagai Bumanema. Rombongan kerajaan langsung membawa Kalang Buri ke istana Raja Mai Walang. Sementara itu Bumanema berusaha menyelamatkan dirinya ke darat dan menyembunyikan dirinya di atas sebatang pohon asam dekat mata air yang bernama Opualia. Kalang Buri disambut hangat oleh kerajaan bersama masyarakat dan diadakan kenduri besar-besaran dengan upacara adat Lego-Lego. Sementara upacara adat berlangsung, seorang permaisuri raja, yaitu Ibunda Raja Mai Walang yang bernama Tuniakau, pergi mengambil air untuk mandi di mata air Opualia. Sementara sang permaisuri sedang menimba air, Bumanema menampakkan dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah Bumanema putri raja. Dan sementara yang berada di istana itu bukan putri raja, melainkan dayang yang bernama Kalang Buri. Bumanema dibawa ke istana raja dan duduk di tingkat 7 dalam maligai Kabi. Pada waktu menjelang siang Bumanema turun dan masuk dalam barisan Lego-Lego di bagian kiri, sedangkan Kalang Buri melepaskan ikatan rambutnya, maka bau busuk memenuhi ruangan Lego-Lego. Kemudian Bumanema melepaskan ikatan rambutnya juga, maka tercium aroma harum semerbak memenuhi ruangan Lego-Lego. Pada saat matahari terbit terjadilah pertengkaran hebat antara Bumanema dan Kalang Buri, yang masing-masing mengakui dirinya sebagai putri raja dan mau menjadi permaisuri Raja Mai Walang. Pertengkaran diakhiri dengan perang tanding. Bumanema memegang alat tenun kain tiang dan duduk di atas lesung, sedangkan Kalang Buri yang mengaku dirinya putri raja, ia memegang kelewang dan duduk di atas moko. Giliran pertama diberikan kepada Kalang Buri untuk membela atau memotong Bumanema. Ayunan ke-1, 2, dan 3 tidak berhasil, malahan kelewang yang dipakainya patah. Kemudian giliran Bumanema untuk membelah atau memotong Kalang Buri. Hanya dengan sekali ayunan kayu tenun, Kalang Buri bersama moko yang didudukinya langsung terbelah menjadi 2 bagian dan semua isi perutnya keluar. Kemudian Bumanema menikah dengan Raja Mai Walang, dan perkawinan mereka dikarunia seorang putra yang bernama Weni Kala. Pada waktu anak ini menjelang kanak-kanakan, ia mencari belalang pada-pada. Saat itu ada seekor belalang yang hinggap di dahan sebatang pohon terong, yang kebetulan tumbuh di atas kuburan Kalang Buri. Weni Kala langsung memanah belalang tersebut sebab belalang itu mencaci maki ayah dan ibunya. Kemudian Weni Kala melaporkan kejadian tersebut kepada ayah dan ibunya. Mereka langsung menuju ke tempat kuburan dari Kalang Buri. Setelah tiba di kuburan Kalang Buri, Weni Kala memanah belalang tersebut lagi dan ternyata kali ini bidikan Weni Kala tidak meleset dan langsung mengenai belalang tersebut. Namun belalang tersebut masih memaki ayah dan ibunya lagi. Mendengar itu sang ibu, Bumanema, mengambil busur dan panah milik Weni Kala dan mematahkannya, sehingga Weni Kala langsung menangis dan tidak bisa dibujuk. Ibunya menawarkan segala macam makanan tetapi semuanya ditolak. Akhirnya ibunya menawarkan botok dan tawaran itu diterima oleh Weni Kala. Sementara ibunya menumbuk botok, sesuatu terjadi di kerajaan Kailawalang, di mana air laut pun naik dan menenggelamkan kerajaan Kailawalang beserta isinya sampai sekarang ini. Ibu Weni Kala yaitu Bumanema yang sementara menumbuk botok berubah menjadi batu, dan sampai hari ini masih ada di dasar laut pantai Puntaru. Mahligai dan tiangnya yang 12 batang juga masih ada sampai hari ini. Botok yang ditumbuk oleh ibunya Weni Kala berubah menjadi pasir 3 warna yang unik, yaitu berwarna putih bening, kuning emas dan hitam mengkilat yang hanya terdapat di pantar barat Puntaru Desa Tude suku Tibe.